Bayangin deh, tiba-tiba perang besar meletus di Timur Tengah. Rudal-rudal dari Israel sama Amerika Serikat menghantam Teheran, ibu kota Iran. Jelas, ini memicu eskalasi yang bikin guncang seluruh dunia. Dan semua ini kejadiannya cepat banget. Israel melancarkan serangan, Iran nggak tinggal diam. Mereka balas menargetkan aset-aset militer Israel dan Amerika. Nggak lama kemudian, Amerika Serikat resmi ikutan. Panggung perang global pun udah siap. Mungkin kita di sini mikir, kan jauh di sana aman lah. Tapi jangan salah. Perang ini bukan cuma jadi berita utama di TV loh. Ini tuh kayak gelombang kejut yang bisa langsung kerasa. Ya, sampai ke dapur kita. Jadi pertanyaannya, apa sih sebetulnya arti konflik yang ribuan kilometer jauhnya ini buat isi dompet kita semua? Oke, sekarang ayo kita bedah pelan-pelan. Biar kita ngerti dampaknya, kita harus mundur sedikit ke awal mula konflik ini meledak. Apa sih pemicu utamanya? Gini nih, kronologinya secara singkat. Pertama, Israel nyerang fasilitas-fasilitas penting di Iran. Alasannya, katanya sih preemptive strike atau serangan pencegahan buat menghentikan program nuklir Iran. Kedua, Iran jelas gak terima. Mereka langsung balas, nembakin pangkalan militer AS dan Israel di kawasan itu. Ketiga, Amerika Serikat langsung turun tangan, bilang kalau serangan ke Israel itu sama aja serangan ke Amerika. Ya, sesuai perjanjian keamanan mereka. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik dan ya makin rumit. Soalnya, di balik alasan-alasan resmi itu, para analis ternyata pecah kongsi. Ini beneran serangan pencegahan yang emang perlu atau cuma dalih buat tujuan lain yang lebih besar? Jadi ada dua narasi besar yang saling tabrakan di sini. Di satu sisi, Israel dan pendukungnya bilang ini murni buat pertahanan diri. Mereka ngelihat Iran lagi bikin bom nuklir yang bisa mengancam Israel sambil terus ngasih dana ke kelompok kayak Hamas. Tapi di sisi lain, para kritikus bilang, tunggu dulu. Kesepakatan nuklir sama Iran tuh sebetulnya udah hampir jadi loh. Menurut mereka, ini bukan soal bom, tapi ini soal menghukum Iran karena jadi satu-satunya negara kuat yang konsisten dukung perjuangan Palestina di Gaza. Coba kita lihat dari kacamata Israel. Buat mereka, logikanya simpel banget. Iran itu sumber dana dan senjata buat kelompok-kelompok yang tujuannya jelas, menghancurkan Israel. Jadi, dalam pikiran mereka, nyerang duluan itu bukan agresi, itu adalah tindakan krusial buat bertahan hidup. Tapi, argumen tandingannya juga nggak kalah kuat. Beberapa analis nunjukin kalau serangan ini timingnya aneh. Terjadi pas diplomasi nuklir hampir berhasil. Ini yang bikin banyak orang curiga, jangan-jangan targetnya bukan program nuklir, tapi posisi Iran di panggung dunia, terutama perannya sebagai pendukung utama perlawanan di Gaza. Sekarang, coba kita zoom out sedikit, kita lihat gambaran besarnya. Karena di luar alasan-alasan resmi tadi, para pengamat nunjuk ke sebuah permainan yang jauh lebih sinis yang lagi dimainin di panggung dunia. Jadi di balik layar ternyata ada banyak kepentingan lain. Buat Amerika, ini bisa jadi cara buat nunjukin lagi kalau mereka masih yang paling berkuasa. Terus ada soal standar ganda yang aneh. Iran mau bikin nuklir bahaya, tapi Israel yang udah punya nuklir nggak apa-apa. Ada juga yang bilang ini cuma pengalihan isu dari masalah politik di dalam negeri AS. Dan yang paling bikin merinding, ada analis yang bilang, buat sebagian pemimpin, perang itu cuma dianggap mainan. Tontonan kekerasan yang mengerikan. Oke, jadi para pemain besar lagi sibuk main catur geopolitik. Tapi sekarang, mari kita tarik lagi semua ini ke konteks kita. Pertanyaan yang paling penting buat kita, apa dampaknya permainan global ini buat kita di Indonesia? Nah, sekarang kita bakal fokus ke konsekuensi yang paling nyata yang bakal kita hadapi. Karena ini bukan lagi soal berita di koran, ini udah jadi ancaman beneran buat stabilitas ekonomi dan sosial kita. Para ahli punya istilah keren buat kondisi kita sekarang, kedaulatan rentan. Maksudnya apa? Artinya, kedaulatan kita itu rapuh. Kenapa? Ya karena militer kita daya tahannya terbatas, cadangan energi kita cuma cukup buat sekitar 20 hari, dan ekonomi kita tuh ringkih banget sama faktor dari luar. Ini yang bikin kita kayak nggak pakai payung pas badai global datang. Ancamannya jadi sangat personal kan? Ini bukan lagi ngomongin politik tingkat tinggi, tapi udah nyangkut, seperti kata metafora ini, soal piring emak-emak. Soal kebutuhan dapur kita sehari-hari yang bisa terancam karena harga-harga pada naik gila-gilaan. Oke, kita ngomongin angka sekarang. Kalau perang ini sampai ngeganggu jalur pelayaran super penting di Selat Hormuz, analis memprediksi harga minyak dunia bisa loncat sampai $100 Amerika per barel. Buat negara kayak Indonesia yang subsidi energinya gede banget, angka segitu tuh udah lampu merah. Begini nih efek berantainya di negara kita. Biar kebayang, Selat Hormuz macet, harga minyak dan gas dunia langsung meroket. Anggaran subsidi BBM dan listrik kita jebol.
yang artinya harga Pertalite dan tarif listrik bisa naik. Ini langsung bikin inflasi. Ongkos Gojek jadi mahal, harga sembako juga ikutan naik. Ujung-ujungnya, daya beli kita semua turun dan risiko PHK di mana-mana jadi makin besar. Semuanya nyambung. Nah, ngeliat ancaman sebesar ini, muncullah perdebatan panas. Terus Indonesia harus ngapain dong? Apa kita harus ikut main di panggung dunia? Atau mending fokus beresin urusan dalam negeri aja? Jadi, ada dua kubu pemikiran utama nih. Kubu pertama bilang, Indonesia harus maju jadi mediator. Kita kan negara muslim terbesar di dunia, kita punya modal buat menekan agar ada perdamaian. Tapi kubu kedua lebih pragmatis. Mereka bilang, udah deh, kita nggak punya kekuatan sebesar itu. Energi kita mendingan dipakai buat ngelindungin ekonomi dan rakyat kita dari dampak buruk perang ini. Ada satu analogi yang gokil sih, tapi kena banget buat ngegambarin argumen kedua. Katanya, kita ini ibarat Daus Mini yang mau misahin John Kay sama Hercules berantem. Sia-sia kan? Mending kita fokus aja sama masalah yang ada di depan mata. Mastiin rakyat kita dapurnya tetap ngebul. Nah, jadi inilah dilema utamanya. Di satu sisi, ada panggilan buat berperan di panggung global, tapi di sisi lain, ada kebutuhan yang super mendesak buat ngelindungin perut rakyat. Pertanyaannya sekarang, di tengah badai global ini, Indonesia sebaiknya melangkah kemana? Ke panggung dunia atau ke dapur rumah?